Orang kau ndak salat, indak puasa, ndak ada jalanan syariat. Kalau inyo ke sawah ke ladang banyak padinya pindah pernah berzakat. Tapi lawaknya ketika inyo sakit, bapi taruh ke anaknya. Nah, iyo ya. Ayah kan yo ndak salat, do ndak puasa. Tapi tanah awak kan ada di muka masjid. Nah, kok mati ayah? Kuburnya ayah senanya nak. Begitu. Boleh terang aja orang azan. Sadai duit kelera kau nak ke masjid. Alamati lo kata dengar orang azannya. Akan lawak tu pak. Ya kan? Lawak. Ini dari Basu ke Tanjung Alam, jalannya rancak bersimpang dua. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu nalah menjawab salam. Kita doakan sadonya masuk surga. Amin. Kare aminnya tu yang. Dari yang ke Kota Tongah, tampaknya dari simpang tiga. Tetaplah kita taat kepada Allah. Mudah-mudahan sadonya masuk surga. Amin. Beko abi di pantun sehari lain. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah wa fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan Bapak Wali Nagari Kota Tongah beserta seluruh perangkat beliau, yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala di seluruh Nagari Kota Tongah atau nagari tetangga yang datang pada siang ini di lapangan bola Kota Tongah ini. Kemudian yang kami hormati Niniak Mama Urek Tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jopusako putiak labe buah nan masak makanan anak kemanakan nan tinggi tampak nyari nan dake jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampak batanyo kepulang tampak babarito. Kemudian yang sangat kita muliakan para alim ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, air janih tapian suci, minuman anak dina. Hormat kami kabundukan doang, limpapih rumah nan gadang, upik jarih palarai damam sidingin tanpa di kapalo, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayung panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bondo batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, kanyang laurang salimo puluh kotanya. Kok tamakan dirasonasi, 3 tahun tainda lapa,
tak cuba jo rasululai 5 musim taraso jo lamanya. Itulah hebatnya bundokan doang kau pak. Apa kali babini? Lai. Jangan ditinggal-tinggalan bundokan doang tuh. Masih selero awak dia. Ya kan, tapi kok meninggalnya serupa buka tu kabale. Ya kan, itu Allah nama misahan kita. Jangan berpisah tanpa ada salah seorang yang meninggal. Kalau ada persoalan-persoalan rumah tangga yang membuat kita panik dan yang membuat kita bertengkar, lihat kembali sejarah Nabi, bagaimana beliau berumah tangga. Kalau mau kita berpedoman kepada Nabi berumah tangga, itu pekerjaan orang pengadilan agama akan sedikit. Kenapa? Rakyat di negerinya, di bawah pemerintahannya, rukun dan damai berumah tangga. Itulah pokok pangkal kehidupan sejahtera di dunia ini. Kata Rasulullah Pak, yang hari ini kita memperingati atau merayakan sejarah beliau semenjak beliau lahir sampai jadi nabi sampai beliau meninggal. Matiin Jim. Udah, bangun semuanya. Ya. Itu bapak-bapak semuanya uswatun hasanah. Iblis kan mengganggu kita Pak semenjak dia terusir dari neraka sampai hari kiamat nanti, batas dia mengganggu kita sampai kita sakaratul maut. Ini yang perlu kita renungkan. Awak mati itu bapak-bapak membaca la ilaha illallah doa, itu paling gencar godaan iblis dia. Kenapa? Setiap orang yang akan mati itu kata Nabi haus. Awi sangat. Awi daripada kita bapaneh mari kayu di rimbo. Awi daripada kita memecah batu di bukit. Awi daripada kita membajak sawah jauh-jauh. Sangat haus sekali. Iblis membawa air yang sejuk. Katalah teh talu, katakanlah kopi ginseng, katakanlah kopi luwak. Semua yang enak bagi kerongkongan ini. Asalkan kita mau tidak membaca la ilaha illallah, akan dikasih air. Itu kan kita coba nanti tu Pak, masing-masing awak ketika sakaratul maut. Kalau Bapak nampak rokok gua, hanya bawa rokok. Iya kan? Hanya bawa rokok ke tempat Bapak ke mati tu. Hanya itu anak. Jangan dibaca itu je. Atung kau ranti selama rokok gini lah. Iya kan? Tak ada manfaatnya. Baju awak dari gata Pak, karena dicangkih ke bapi itu hanya tabuk. Iya kan? Jadi tidak ada. 5 tahun berhenti merokok Pak, bisa pergi umrah. Bapak itu Ustaz, ditabuang peti beli rokok tu. Lah itu dah ada Pak mau ngecek tu. Berhenti lah lain. Kalau lah 20 tahun merokok lah berapa kali umrah tu. Iya kan sampai kali. Ini perhitungan kita harus seperti itu. Kalau kita meniru Nabi, Nabi itu beliau tidak mubazir. Ya kan? Tidak ada Nabi itu mubazir. Kenapa? Karena ayat yang turun kepada beliau mengingatkan al-mubazirina ikhwanus syayatin. Orang yang mubazir itu saudara setan. Tidak nyedangan sekecil merokok lah. Dekat ustaz mengaji lah tu. Lambo kecil orang mubazir saudara setan. Tak nyedangan. Ini kan ini bapak-bapak ini. Itu ya. Apa itu madanya manusia kau? Ya kan? Nah, ajalah kalau lama rokok nanti kecian, ambo mantan perokok. Mubazir ambo dulu Pak. Rokok ambo gudang garam merah tu nanindak ba filter. Lah tabakannya gak sopatigo atau akan minum kopi tu, diambil ciri kopi itu dilumang ke karate tu. Oh. Jadi tahu mana bola mak rokok tu. Tapi bisa tak berhenti kalau kita sudah baca Quran.
Orang yang perempuan sampai kini kok jarang baca Quran kan Pak. Paling-palingnya sudah sembahyang minum. Iya kan? Jadi tidak ada tabaco dengan ayat mengenai itu tuh. Maka dia tidak mau berhenti. Sia senang kau ngecek. Tapi kalau dia baca ayat kau dari siapa? Dari Allah. Dari Allah hanya sampai ke siapa? Ke Nabi. Nabi ke siapa? Ke sahabat. Sahabat ke siapa? Ke tabi'in. Tabi'in ke siapa? Ke tabi'in. Tabi'in ke siapa? Ke ulama. Atau mengkau sampai Islam kau ke ketua tengah. Iya kan? Kalau tidak ada ulama Pak tidak sampai. Iya kan? Ulama, ambo ulang sekali lihat, kau terserah kawak saya nyolai untuk menguaikan. Ulama sudah sidang di Padang Panjang 10 tahun yang lalu bahwa untuk orang Islam haram merokok. Itu nak kehilangan tu nak pandai mengicik itu. Sebab nama Bali Pak yo nak mur, Bali lah tarui. Sampai muncul tu hitam juga gigi sana. Iya kan? Jadi bisa berhenti, bisa. Contohnya saya. Bisa berhenti merokok itu kalau hati kita yang menyuruh. Bu, supaya apa beko jangan dikecian nambo apa barik salah. Mau tanya ibu-ibu dulu nih. Bu, ibu mana suku suami perokok jila? Itu yang Pak tu. Ambo mau tanya ke bini ambo dulu ketika ambo berokok, baun muncul ambo, bonci ayam aja. Ya Allah, ya Tuhan. Ini kan itu atau kau berhenti ya dah. Lain terangan Pak Wali tu. Pak Wali merokok nampak tadi. Ya kan? Aku cela ya. Nyoba Cina pi rokok. Ya. Bapak Ibu yang terhormat, itu sekadar ilustrasi. Semoga kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Kira-kira batanya memboci ko penutupnya kah? Kalau berhenti merokok langsung anda awak mati. Tidak Pak. Ambo dah 31 tahun berhenti. Iya kan? Dah mati malah nak. Karena mati itu sampai ajal. Adolah celek rokok membunuhmu. Itu join tak tu Pak. Tidak ada rokok membunuh. Tapi kalau mengganggu kesehatan benar. Ya kan? Mati itu adalah urusan Allah. Urusan Allah. Bu, bagaimana kita baca sejarah Nabi kau tarui? Ya, anda kita baca. Di 50 kota ada tak pahlawan yang terkenal berjuang untuk mengusir Belanda dulu? Siapa? Siapa orang 50 kota? Atan Malaka. Alhamdulillah lah ingat Pak. Ya kan? Tapi itu beliau masih agak muda kalau dibandingkan dengan di Pasaman Tuanku Membonjol. Kalau dibandingkan dengan Tuanku Narence di Kamang, itu masih muda beliau Tan Melaka. Tapi itu orang sangat pintar dan cerdas melawan Belanda. Jadi organisasi beliau itu Pak bukan untuk menghancurkan bangsa, tapi menghancurkan Belanda. Itulah Tan Melaka. Bagaimana timbul Tan Melaka baru? Kita harus cinta dunia ini sebagaimana Nabi mencintai negerinya. Salah satunya bagaimana kita berusaha menyusun strategi aman dan makmur sejahtera itu dari rumah. Dimulai dari rumah tangga. Saya mulai. Iblis Pak programnya indak menagah awak salat doh Pak. Bukan melarang awak berzakat. Program iblis yang utama tidak itu. Bukan mengambil awak bersedekah. Jadi apa program iblis? Yang utama, program unggulan di orang gini, memisahkan suami istri yang sedang berbahagia. Bu, kalau di zaman Hindu ambo alun bara padusi jadi guru lagi. Kini ambo diundang mengaji ke sekolah Pak. Itu 85% guru itu perempuan, 15% laki-laki. Saya juga seorang pelatih manasik haji. Setiap jamaah yang akan berangkat itu 90% atau 85% atau 70% lah paling dikit itu perempuan.
jamaah yang banyak itu perempuan. Kenapa sampai begitu, Pak? Karena sekarang jumlah perempuan dengan laki-laki sudah 1:8 seluruh dunia. Itu perlu kita bayu-yu ketua ulama, orang siap, ya kan, guru labai, pakwa. Kalau cie 8, kama dicari lakinya dan 7 lain. Yang ini problem tak? Sekarang ibu saya tanya, ibu-ibu yang telah punya suami, mau tak menyuruh suami beristri satu lagi? Itu parahnya, Pak. Induk-induk kok tak mau di madu. Boleh induk-induk di madu, dalam Islam boleh. Bukan tak bertrai kau tak. Jadi tak sampai lah, Pak. Amin. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ibu maindaan tadi ndak muah di madu. Akhirnya mau tanya oleh ibu-ibu nalai pembaca Al-Quran nan santiang mengaji serupa anakmu tadi lah. Pasti ada yang kariah ini. Ada kan? Di dalam Al-Quran boleh tak kami menambah bini? Boleh. Boleh. Bang kau ibu boleh? Ambo ingin membaca ayatnya deh. Sudah kau ibu barilah ke lapangan ke suami berbini je lain. Supaya padusi nan 7 tu bisa berlaki. Nyuci 8 bani anak tadi. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah olehmu perempuan yang suka kepadamu, kamu suka kepadanya. Berapa? Masna. Nak ada cie di poli. Di poli kalau cie urut tamal lah. Ya. Nak cie kecil Allah no. Masna. Sudah tu lah. Wa sulasa. Sudah tu? Wa ruba. Banyak laki-laki mapayat itu terangah suara lekang. Ya kan? Laki-laki mendengar itu kadang artinya Bu. Tapi ayat itu belum selesai yang membaca. Membaca sampai ke ujungnya Pak. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tibu wali negari jelai. Pak Camat. Tibu Camat. Bunyi ayat yang terakhir tu, kalau engkau nakkan adil, cie salah. Lain terangah dong. Kalau nak kau bisa adil lu cie tu salah pelihara. Inyo samo joto kijang tinggi kapalo Ustaz. Lawannya nan tabuk-tabuk. Adi cat balik. Nan tabuk-tabuk tu dilas. Itu air radiatornya ditukar, olinya diganti. Acatnya ditukar jo metalik. Kalau menambah auto baru sesensaru adanya. Iya kan? Tapi bodoh awak jo padusi nan alun dapet lah. Bu. Oh Bu. Picayo atau indah ibu kambo kecil yo. Ambo lah berapa mu ambo kini lah 73. Kematian bini lah 5 tahun. Ambo hitung sampai tadi itulah 50 orang yang ada orang kambo ke pengganti bini kok. Ya kan? Itu banyak perawan tua Pak. Ya kan? Nyo pegawai negeri, adonan dosen, adonan guru. Tapi alun bersuami. Ya kan? Kalau amu je wanita serupa itu, kanya sekarang anakmu baru tu. Ya kan? Atau bersemangat amu bini muda. Anak bedonya ini mengandung amu mati. Bertambah anak yatim. Jadi kalian nambah umur 50 atau carilah na umur 50 lo laki. Nggak usah orang gaik ke mana lah. Nyo bantu apa di luar dicaliak dan elok, di dalam lah keropos ada. Lah ada lah disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapa sagi di luar lipek nan tak berubah kau nak di dalam lah cair tiok ragi. Jangan laki kalian orang gaik lah. Ya kan? Tak lama jawab doanya lah mati. Ada orang doan nan saumburan kami adoan Pak Ustaz. Siapa tu?
Ada guru pensiun umurnya lah 65 aja. Ambo coba lo mencari ibu tu semayang ni saji. Kira lah dia tekurisi semayang. Rupanya inya asam urat. Saraf terjepit, rematik. Anak mana ke diurus ambo pawini warita sakit tu. Betul. Arancak mereka segini yang boleh. Langkah bola lapeh. Ya kan? Dan biologis orang tua ini tak ada lagi. Jadi jangan dicari lo di kota tengah kalau nak. Biasalah mereka. Sebab kami siang malam putar kapalo sekadang-kadang je Pak Bas. Tiba di Padang lo Pak, putar tak maju kumua, taruh lo kalam panjang. Nanti sudah di sini taruh lo ke Pasaman Barat. Sudah sini taruh lo ke Pekanbaru. Abini baru kau tinggal itu sekecilnya tengah malam. Kama lalaki dan kecil. Kadi bawah tu tak mungkin loh. Itunya. Jadi kalau seorang kau nak wadul, biasalah. Ibu yang jelas, walaupun problem yang muda itu, pitaruh ambo anak-anak ambo muda-muda, kau ibu-ibu muda, apa-apa muda, binalah rumah tangga itu seperti Nabi. Sebab program iblis yang utama memisahkan orang suami isteri, bukan melarang salat. Kalau dapet orang lelaki begini kuah, dapetnya suruh carai dari iblis. Itu programnya. Ya kan? Kalau kita cerai, apa rugi kita Pak? Yang pertama, ibadah selama hidup hilang. Ibadah terpanjang di dunia ini tidak salat Pak, tapi menikah. Apa saja nak nampak kerajuan setelah menikah tu jadi ini apa? Siang malam, ya kan? Asalkan itu halal, itu jadi ibadah. Ya kan? Bapak kan membelanjai istri itu kan nafkah. Tapi itu ibadah, bernilai pahala. Atau keuntungan orang menikah. Jadi anak-anak ambo, anak muda, ya masih muda umur, meninggal suami, awal kilo dia. Cari yang sepadan dengan kita. Ambo ingin jan orang lain. Walaupun pitihnya banyak jan. Suami istri itu bukan uang banyak saja, tapi kasih sayang. Lebih-lebih kalau kita muda, biologis kita tinggi, laki lah gaek, dia tak tahu lain. Ini akan menanggung beban batin kita. Maka carilah nan sahir yang umurnya Jawa. Yang kematian suami, nyo banyak kabun sawitnya buya di Riau, kabun teranaknya di Padang Mangate. Nyo mempunyai bank pribadi, tidak usah dipelaki orang itu ya kayu nak. Ya kan, bersuamilah yang seumuran, yang tidak jauh bedanya dengan kita. Bagi yang bersuami ini, jaga keharmonisan rumah tangga. Jadi yang pertama kata Rasulullah, orang yang tidak beristri, tidak bersuami sepanjang hidupnya, memang tak pernah sejak bujang juga nyoba laki bersuami beristri, itulah orang yang rugi, hilang ibadah terpanjang selama hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang telah bersuami, yang telah beristri, pisah dengan istrinya, hilanglah semuanya apa yang diharapkan setelah kita mati. Apa itu? Awak dek pisah je suami istri Pak, anak nak terdidik, sehingga anak ko nyo cari jalan lain-lain, adonan narkoba, adonan judi online, adonan utang online. Banyak kini di Sumatera Barat ko ibu-ibu terlibat utang online. Siko ado? Berhentilah deh. Berhentilah lah utang online tu babungo tu riba masuk neraka. Ya kan? Biarlah sakit awak. Ya kan? Banyak kini Pak penguasa kok jadi pengusaha. Ya kan? Kalau penguasa jadi pengusaha Pak, contoh serupa jalan ke Riau namanya Tambilahan. Jalan tu di Peloan Pak. Pinan punya to membali baru anak pejabat tu. Namanya bawaan jalan koruntuh adalah baru nan panuh di oto. Ndak sesuai baban tujuh jalan. Amangko jalan ko rusak.
nama peluan jalan bapaknya jadi bupati, nama runtuhi jalan oto baru anaknya mau baru. Itu orang itu nang ngecek pak. Barakali tukanya kok. Ya Allah ya Tuhan. Coba. Kok sampai sudah mengaji barakali. Bu. Lai jaleh ni kok. Bu. Lai jaleh. Malah mau pakai itu keduanya. Niko pada tukar. Jadi apa yang dilakukan Nabi pabilo dia awak kota realisasi. Tapi ambo nak putus asa do pak. Kalau ambo jamaah biasa ko memulai rakyat ko bakal kuan baik baca ronya. Atinggaanlah online. Sebab itu riba. Sebab kalau rakyat ko banyak lo babuik nan haram pak. Nyo datang lo dia Allah pemimpin nanta berakhlak. Itu kata talinya. Jadi kita mulai rakyat ini melakukan yang baik. Tirulah Nabi balik. Riba itu siapa nanti tiru Yahudi. Siapa mengembangkan pinjaman riba aku dulu orang Yahudi, orang Israel tuh. Tapi setelah mereka berhasil mempengaruhi orang Islam, mungkin saja nan online-nya kok baru sampai ke negara baru. Tentu saja ada Android. Makin canggih alat-alat datang, makin canggih pula orang berbuat dosa. Akhirnya apa? Kita memperingati hari-hari besar Islam. Kau jalan di tempat sebab peringatilah hari besar Islam tu, sampailah ke umat Islam tu, tapi mereka kami pengaruhi dengan materi. Janji-janji pinjaman online tu bu, cuy bu baca money janjinya, tapi lupa lah ibu beko membayar, nyolala sampai ke rumah. Ada orang yang jadi penjamin, balik orang tu ada menjamin, inya menjamin, maka dimasukkan ke dalam media-media bahwa orang ini tidak bayar hutang. Aku tiba ustaz menjamin bagi kero. Boh koto tangah ko. Ustaz Ristawardi menjamin orang hutang online. Inya dituntut orang kini. Kira-kira dia mau orang nyepuk mau mengaji. Indah kan? Ustaz iko penampuan hutang online. Pindah mau membayar. Jadi kalau ingin kita dapat pemimpin yang baik masa yang akan datang, kita rakyat ini memulai pula akhlak kita baik. Ya kan? Jadi biarlah kita sakete asa ndak berhutang. Sebab hutang ko membabani awak lebih-lebih berbunga tu. Talai membayar bunganya ko berbunga dah balik. Akhirnya orang berhutang itu panik. Ada cerita ini di zaman Nabi. Nyo salat subuh sama aja Nabi. Lah sudah Nabi mendoa zikir Nabi pulang. Nan orang ko di masjid yo. Masuklah Nabi biko ke masjid untuk salat duha. Orang tu masih sinan. Nya pada saya Nabi. Sampai salat zuhur orang tu sinan. Sampai salat asar maghrib orang tu dah ada berniat pulang. Lah saudara Isa nyoba selo je dalam masjid tu. Anak mu Nabi jaliat salah pak di KI. Adinda kalau mato ambo nak salah tapi ambo minta maaf wah. Sejak salat subuh tadi kan dah ada pulang-pulang dah. Iyo indah Rasulullah. Mengapa manuang saya di masjid? Ambo tanili utang ya Rasulullah. Banyak orang nan mampi utang ambo. Hari kini hari terakhir harus ambo bayar. Orang tu datang ke rumah untuk akan itu mangko ambo nak di rumah, ambo di masjid saja. Tahu Nabi, kecek Nabi, inna sama sesungguhnya langit la tumtiru zahaba wal fiddah, ndak akan menurunkan mejo perak kalau engkau hanya berdoa saja di masjid. Maka engkau keluar berusaha iringi dengan doa, hutangmu akan terbayar. Saya mau memberikan ilmu untuk engkau, mau tak mengamalkan? Lai kata, tolong catat. Ditunjukan dek Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani.
Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari susah dan sedih. Kenapa itu doa ditunjukkan Nabi? Nan pertama asalnya kabamanuang nyo susah. Bamang kau susah hutang banyak indak terbaik, maka timbullah sedih. Allah catat je Nabi. Allah catat jelai. Wa a'udzubika minal jubni wal kasli. Aku berlindung juga kepada Engkau ya Allah dari sifat lemah dan malas. Ada hubungan dengan doa pertama tadi? Ada. Dek susah, rusuh. Dek rusuh, lama. Dek lama, malih. Atau kau malihnya keluar dalam saya. Nyo tunjuan dan Nabi doa celai. Wa a'udzubika minal bukhli. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan bakhil. Jadi karena malih sehingga timbul pengecut, bau tangamu kamambaye takui. Bakhil, bakhil dengan tenaga, tidak mau berusaha, hanya berdoa saja. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Lah sudahnya tunjukan doa de Nabi lah nyo catat, amalkan doa koyo. Nak kali nang kedua kata Nabi le, apa nang bisa engkau bau sahu? Ambo mahir baladang korma jo baladang anggur ya Rasulullah. Alhamdulillah, itu usaha yang baik. Bapara korma jo bapara anggur. Kini pai kita ke rumah ambo dulu. Mangga kecil. Ambo ada bibit unggul korma dan bibit unggul anggur. Baik kau yang kau ambil di rumah, tanam. Sudah ditanam, doakan. Baik kau berhasil, engkau bayar hutang setelah uang terkumpul. Apa pelajaran si kau Pak? Kalau awak akan meniru Nabi, menolong orang pun tak jo doa sudah Pak. Mana makbul doa awak jo doa Nabi? Mana makbul? Pasti makbul doa Nabi, tapi Nabi tidak mau doa saja. Nyuagi bibit kurma. Jadi apa kalau ada kemenakan minta tolong mau niang, iyo. Ambo lulus jadi pegawai di kantor upati mau niang. Tapi dek jauh dari rumah awak, dari apa? Dari Kota Tongah kok. Mangko ambo tapasok kos sinan. Piti lah ada ke pembayar kos kau niang. Malaki ambo gajian gak 2 kali bantu ambo ya. Mau niang kau kayo mah keceknya elok-elok Karajoyo nak masari orang lulus jadi pegawai negeri wang dapet rajin-rajin Karajoyo dan tolong siang jo doa kok piti yo nak donan untuk wang piti dah lah itu maunya galadi namanya. Sadang Nabi bapak-bapak nan makbul doanya ndak mau jo doa zat orang lain lah tu nyo bantu jo bibit kurma jadi doa ke dibacanya dan perlu actionnya. Nah, itu kalau ada pelajaran waktu jangan membantu kemenakan yo doa saya piti habis bini saya ya kan bantu kemenakan bantu dosa nak piti apa nak keluar tu pastinya ganti dari Allah. Allah tu maha kaya, cash flow-nya tak pernah kosong, itu Allah. Kalau kita acok cash flow kita kosong Pak, karena nama hawa Allah. Dia awak indak sembayang Pak, hanya tahan rezeki itu nak boleh. Tepat so judi online lah. Judi online kau kalah, kalau bamang kau kalah. Orang bandar judi itu yo nama nanti biasa berjudi, kau ambil kecil, ambil tak berjudi Pak. Indak akan pernah kalah. Judi online itu Pak nyo manangan orang enggak 2 orang, nyo kalah enggak 100. Nah, awak percaya je lah tu, ambil manang besok manang je balik. Nan artinya iblis judi itu lingkaran setan. Nan manang ketagihan ingin maulang, nan kalah penasaran kok lagi manang satu je balik. Akhirnya habis uang. Tidak ada bandar judi yang kalah Pak. Yang kalah itu pengikut jadi nama judi berhentilah. Ambolah mencari Pak orang narajin bakoa ada judi online. Indak lo pernah tobat ke mati. Durako lo kau orang gaya. Dah ulia minta piti orang gaya hanya sifat orang gaya. Ndak tobat nyoka mati Pak payah.
Bagolek-golek di tengah rumah tu, keluar buang aja gadangnya, buang aja keteknya, menahan sakit, tak berhenti dah. Nampak di kawannya nampak judi. Biarlah bawa pulang lantas. Rupa kawan ni kompak bi mambiak rekan teh kuah. Kutiko kawannya tadi sakit tu jo baru bagolek-golek nyoba itun karate kuah ke muka kawannya tu. Mati sekali pak. Tapi kira-kira lain husnul khatimah dah. Indah dek mencari karate kuah ngoknya padam. Ini kan? Jadi apa nampak buru, jangan kalau lagai kau berburu, jalan semayang dah lalai. Beko kok menyala ke mati beko. Orang payah membisi Allah ilaha illallah. Namudu-mudu biarlah lu. Nanggai jampai yo berburu leh. Banyaklah salat, banyak baca Quran. Itu ajaran Nabi. Malah bapak-bapak, ibu-ibu, anjing kau jadi contoh buruk dek Nabi, dek Allah dalam Quran. Ba anjing kau sama orang tak pandai bersyukur. Bah di dalam surah apa pak? Surah namanya Al-A'raf ayat 178. Anjing itu dalam duduk, ya kan? Duduk istirahat, lidahnya menyuluh aja. Dalam lari lidah menyuluh aja. Apa artinya di Al-Quran tu? Orang yang tidak bersyukur sama dengan anjing. Dia gia nikmat nyo kepayahan yo. Nak dia gia nikmat nyo kepayahan yo. Lidahnya menyuluh tarui. Kalau ada apa lah kayo jo ibu, tapi pikiran apa susah. Atau nak ada arti kayo terus. Nah, contohnya ada orang kayo di zaman Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjaga ratonya di rumah, nyubuai pintu gerbang tu 8 pintu gerbang. Si pintu gerbang tu ada satpamnya nak menjaga. Aturannya kan lama selalunya lah itu. Lalunya jam 8, jam 10 atau sinta. Nyoba niang ke gerbang nomor 1. Lain nak lalu satpam psikolog. Jadi malaki paginya nak lalu do marundoi satpam tadi. Pertanyaan saya lihat dong gunanya kayo made itu lah diupahan ke orang menjaga rumah, ndak lu percaya ke orang tu. Orang nak menjaga tu nyerundoi. Kalau ada pak kayo made itu, ya kan, amati selalai. Ndak membawa kebahagiaan, kekayaan tu membawa kesusahan. Jadi kekayaan yang sebenarnya hadisnya lambo bacaan tadi, laisal ghina an kasratil mal. Tidaklah dinamakan kaya lantaran banyak harta. Walakinnal ghina ghinaul qalbi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa atau kekayaan hati. Bu, anak orang namanya utang tadi, basi tungkinnya malambut tanah. Dengan bismillah dan doa tadi, dia tanam korma dan anggur. Ternyata memang bibit unggul pak. 3 bulan lah gadang batahnya. Iya kan, 3 bulan. 3 bulan lebih mulai dia berbunga. Batang gadang dahannya rampak. Dalam ranting keluar daun, dalam daun keluar bunga. Bunganya putih cebintang timur. Bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lamasa bagalui kilo je timbangan arago tetaku dengan maha. Akhirnya setelah anggur dan kurma tadi panen dengan buahnya yang banyak, harganya mahal, terkumpullah uang 10 kali lipat dari hutang yang harus dia bayar. Coba bayangkan pak, nyobai hutang tu tinggal aja 90% leh aratonya. Ini kalau orang mau mengikuti ajaran Nabi, jan utang online jo. Akarajo nan bisa kita bekerja itu kita kerjakan secara sungguh-sungguh. Jangan ingin mendapatkan pinjaman 2 juta online, bungonya bara, dosonya bara. Lain terang di ibu-ibu dengan cik dong. Itu. Ya kan?
Jangan lagi terbiasa kerja itu. Itu kebiasaan orang Yahudi. Bu, itu kan pinjaman online. Ada aja orang meminjam pitih konya pribadi. Pitihnya banyak, lebih dari 500 juta. Hanya pinjaman orang 10 juta seorang. Ya kan? Itu orang tuh meminta balasannya 2 juta. Pindah online lah. Inyo pribadi. Orang nomor itu tuh di mana maunya posisinya Ustaz? Tunyo Karajo di Budanir namanya, di PT Budanir. Budanir tuh Pak Ustaz, Badan Usaha Dana Rentenir. Aduh ibu-ibu itu. Kalau ada berhenti lah. Itu pekerjaan untuk membawa kita ke neraka. Bau hujan-hujan bapane-pane awak mendengar kaji serupa iko bu pak, tapi kita karajuan yo itu garam mabih sama nak lama arang tandeh basi binaso tangambe mengadang lambiak mata surui kabarehnya tak namu dikato kalontong alun jadi dikato nasi alah luyak. Nggak enak lagi hidup kita ini. Nah, asadang awak mode itu alun sempat tobat malaikat maut. Awak alun sempat tobat lah. Malaikat maut tiba. Kira-kira ba? Nandi nagari awak kau pak. Tetap awak disalatkan pak. Tu raso-raso namanya. Sebenarnya kalau kita amalkan ajaran Al-Quran pak, orang nanindak salat, orang nanindak tobat, itu tidak harus disalatkan maiknya. Dia nyuik kalau tak maik kalau itu perintah Al-Quran pak. Tapi di negara awak di Minang ko raso di bawah naik ke kepala, pareso di bawah turun ke dado. Nyo orang Islam, inyo nikahnya secara Islam dulu, nyo basunek. Masuk umur 8 tahun nyo basunek, inyo kan nikah secara itu setandonya. Orang banyak rusuh di dunia ko pak, kalau terumpanya hilang di musaji. Nangka kita rusuhan tak pernah terumpa ko di bawah salat ke musaji. Itu nak baru rusuh. Terumpa pergi bampuk saya bawahnya, pergi bajudi, kau ikut musaji tak? Orang banyak nama nan rusuhnya. Kalau pergi ke musaji hilang terumpanya, itu nan rusuhnya. Yang patut kita sedihkan selama hidup, sendal dan sepatu tidak pernah menjejak ke jenjang masjid. Itu patut kita rusuhan. Ada je orang masuk masjid dan mau cerita sontak kau pak, lah matinya mengkau masuk masjid. Aindak lo di belakang tu di muka, babalintang di muka. Kalau ambo salat doa Allah sudah membaca Al-Fatihah, ya Allah azablah orang kau sejadi-jadinya ya Allah. Nyo nak sembahyang kau pampuk. Tu membaca mah. Mujoleh tak ada mau disuruh orang jadi imam, orang tak salat terus. Tak boleh. Tapi dia raso-raso tadi itu saja. Ada nalawak jelek pak, bu. Orang kau nak salat, indak puasa, nak ada menjalankan syariat. Kalau inyo ke sawah ke ladang banyak padinya pindah pernah berzakat. Tapi lawaknya ketika inyo sakit, bapi taruh ke anaknya. Nah, iyo ya. Ayah kan yo ndak salat, do ndak puasa. Tapi tanah awak kan ada di muka masjid. Nah, kok mati ayah? Kuburnya ayah senanya nak. Begitu. Boleh terangah yo orang azan. Sadai duit kelera kau nak ke masjid. Alah mati lo kata dengar orang azan. Akan lawak tu pak. Ya kan? Lawak. Ini. Bu. Pak. Kalau awak lah meninggal apa? Amburen cik-cik di awak ke meninggal tu pak, adonan sampai gaik, adonan tak. Ikut yang perlu dipahami. Orang tua pasti meninggal, tapi meninggal nak menunggu tua. Orang sakit belum tentu meninggal. Banyak orang sakit sehat kemudian babini lo balik. Lah diponis oleh dokter pak, kanker lah stadium mampe. Kankernya lah menjala kureknya ke badan. Nyo meminta ke Allah supaya sehat-sehat. Apa bininya lihat? Atau orang sakit. Orang tua pasti mati. Tapi mati tidak menunggu
tua. Orang sakit kalau ditakdirkan mati, mati. Tapi tidak setiap orang sakit lalu mati, tidak. Sembuh kembali. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau awak lah meninggal, kalau lahir Islam awak, lahir rancak ya. Kalau meninggal lagi, bapak, sama je matahari ketawanam. Ya kan? Tabuh di gua tigo-tigo. Ari patang matahari turun, awan ibarat merah sagu, malam menindak lamulai. Lah keluar ngok di badan, kalau dahulu alun ada mi, pak. Nyogua tabuh di orang di surau. Tabuh di gua tigo-tigo, badan bagan juga berbalik pulang. Katampe asa mulu jadi suri ke tanah nan sabingkah. Badarun air pamandian, balasi bunyi cabik kapan, dikocong di kabek limo, langkok si tanggi air bungo. Bararak badan ke surau, tiba di surau diwujudkan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro, iyo ke pandam pakuburan, tak golek biliang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat, di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan, tatagak mejan nan duo, manyalo si pudiang hitam, doa dibaca penghabisan. Kubur tatimbun orang pai. Iya na. Abatanyo memboci, siko kan orang taat wah bagamo Islam. Iya kan? Sasayang-sayangnya ke istrinya mati ba. Ada ndak laki-laki lah nyontan istrinya ke kubur lah pulangnya. Dek sayangnya ke istrinya nyobuek pondok ketek-ketek di kubur tu nyunian gak 3 bulan lihat dah. Nah dah pak. Baik tu jawab kalau mati pak. Ya kan tak kan nyunian isteri awak kan menangis tu. Dah mak gua tinggal saya kami je. Menangisnya tu. Tapi lah amonya mau nian dekat kubur tu. Iya, basoboknya jo pacar lamonya setelah hidah sampai hanya nikah lah. Awak itu saya dari kubur. Awak itu jo laki-laki bu. Ndak mau membuat pondok sinan tu. Makanya nyobali selang je, nyubuan selang tu kaya di rumah. Nyo siram kubur tu, kubur le dekat rumah. Lah setahun nyo siramnya. Ake cik tetangga, yo sayang napak ko jo bini nyo. Lah setahun bini nyo tinggal nyo siram nyo kubur je. Orang tak tahu do kiranya banyak anjing jo bini nyo ko. Kalau ambo meninggal dah, udah boleh mengganti sepi setelah tumbuh rumput 2 jangka di kubur ko je. Atau ko nyo siram tarui. Ya kan supaya rumput capek tu. Jadi ibu jangan percaya bang. Maka kalau ingin kembali kepada ajaran Rasulullah, menyayangi suami di bawah mencintai Allah dan Rasul. Menyayangi istri di bawah mencintai Allah dan Rasul. Saya lebih cinta kepada Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Saya lebih cinta kepada Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Itu redaksinya. Ya kan? Untuk bisa kita berbaik-baik dalam rumah tangga itu, ketahui hak dan kewajiban. Nah, kewajiban kami ibu-ibu kau mengapa Ustaz? Kami guru Ustaz bagaji lo. Suami kami pejabat bagaji lo. Apa kewajib kami membiayai rumah tangga? Tidak. Ibu-ibu tak wajib membiayai rumah tangga walaupun ibu hakim ketua di pengadilan agama. Jadi ibu tu tugasnya apa? Menyenangkan hati suami. Bagaimana menyenangkan hati suami? Kata Rasulullah, inna zara syarrathu. Kami laki-laki ku kalau disenangkan dek bini kami bu. Samo jo tagak bapayuang awan. Nan bak mandi di anak sungai. Raso disiram air mawa. Nan bak diureh pati santan. Sanang anggoto ketujuhnya. Yo pak? Iyo. Suami ibu gua nan banyak gua. Jombo bagai. Ndak barana bedanya jo baru piaman gitu. Baru piaman tu bang kau nyoputa karambi mudo guys. Inyo dimanjuan de orang punya baru tu. Pagi-pagi nyo agi supradin talue. Tengah hari nyo urui je minyak KPU. Atung ko kuek baru tu.
Suami ibu ndak arana beda aja itu tu. Ustaz ba ambo itu je. Bu, ambo nanti kana-kana dan ambo kini istri ambo kalau meninggal. Istri ambo tu bu menyanang anak ambo. Kalau hari hujan anyo ambil payung nyontan ambo sampai ke pagar. Atau nyo pasangan mantel, atau nyo pantun le. Pantun nyo ambo ke kerajo tu. Sinai anak rantiku dah, anak rantiku pariaman menangi dinda tagak di pintu malape udah berjalan bau hujan-hujan. Akhirnya orang tu nanti ada lah. Kan? Begitu. Jadi sanang hati awak kalau istri itu mereka itu. Iku ada sebagian istri pulang suami kerajo. Aja nak. Kama tadi lama nak pulang. Itu tak singgung hati suami ibu. Yo pak. Yo ibu. Kalau suami ke pulang tu lihat mu hamba kecian. Setengah jamnya ke pulang ibu mandi le. Tu agi ketiak reksona. Agi badan hembo dipakai baju narancak. Dikuian kopi setengah di atas meja. Inyo batuk di laman sonsong sekali bukaan sepatunya udah ke peralu jo ambo dulu atau ke minum kopi ditawaran badan awak kayaknya terang di kalian dong. Itu hilang akal suami itu tidak ke memilih yang lainnya terus ya kan. Kalau nam biasa ibu-ibu pai barale pakai parfum besok tukar le pai barale ndak parfum no supaya laki-laki lain jangan mabuk ya kan. Pabilo kami berparfum dan disunahkan Islam dan disuruh Nabi Pak Ustaz kutiko ibu kalau jo suami semprot lah jo parfum ditanyaannya Allah sama Aisyah dah Allah atau pacin tangannya lah lalu ada dah ya lain terang ada ibu tu. Artinya kita telah mengikuti ajaran Nabi. Mudah-mudahan sadonya masuk surga. Amin. Karena orang sudah azan, hanya sampai di sini kajian kita. Nanti kalau ada waktu kita sambung balik. Amin. Maafkan ambo lahir batin. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.